Rujak memang cukup familiar di lidah masyarakat Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki rujaknya masing-masing. Umumnya, rujak berisikan aneka macam buah segar yang disiram dengan sambal khas daerah asalnya. Pertama, saya akan mencicipi rujak asal Bali. Rujak asal wilayah Bali punya karakter unik. Tidak hanya manis, asam, dan pedas. Bumbu rujaknya juga dibubuhi cita rasa gurih laut. Benu mencoba rujak kuah pindang khas Bali di daerah Cisoka, Tangerang. Rujak jenis ini memasukkan kaldu ikan laut ke dalam bumbu. Jadi bumbunya berupa kuah, bukan saus. Buah untuk rujak kuah pindang diiris zigzag dan tipis. Dan uniknya ditambahkan juga buah salak yang jarang digunakan di rujak jenis lain. Kuahnya tuh seger banget ya, ada gurihnya sedikit karena dia pakai kaldu. Terus aroma terasinya tipis karena nggak banyak terasi dikasih. Kuahnya tuh seger banget, seger asin dikit. Wah, mumtaz. Ada juga versi lain dari rujak kuah pindang yang dikenal dengan nama rujak bulung. Bulung adalah sebutan masyarakat Bali untuk rumput laut dan banyak dibudidayakan di Pulau Serangan, Bali. Bumbu dasarnya sama dengan rujak kuah pindang, tapi buahnya diganti dengan rumput laut dan ada tambahan parutan kelapa. Katanya, rujak bulung ini punya cita rasa laut yang segar dan gurih. Jadi, saya datang langsung ke daerah Glogor dan Pasar Bali untuk mencicipinya. Halo Bu Ani. Halo Bapak. Wah. Bu, Iya. saya pengen rujak bulung ya. Ada rujak bulung ada. Rujak bulung. Terus katanya di sini ada yang rujak langka. Rujak apa tuh, Bu? Rujak utuh Pak. Rujak apa? Utuh namanya rujak bulung. Utuh. Ini gini buahnya. Namanya rujak utuh deh, tahun sekali menjelang nyepi dia baru ada. Oh, buahnya Dan enggak? sudah jarang nih hampir langka. Oh, gitu. Penggemarnya banyak, barangnya sedikit. Sensasinya unik banget, food lover. Bulung boni ini terdiri dari semacam rangkaian balon-balon kecil berisi air asin. Jadi saat dikunyah, balon kecil ini akan pecah dan rasa gurihnya pun leleh dalam mulut. Udah ganti ke buah boni. Ini buah boni ini asem banget sebenarnya. Warnanya tuh loh cakep banget. Jadi ketika pas dibuat tadi itu, cuman digeprek doang pakai ulekan. Langsung dia pecah buahnya dan jadi warna merah gini. Pedas seger ya, asem lagi. Ini si wutu ini sebenarnya berasa kayak cempedak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang buah bendo. Si wutu ini enak banget ya, jadi lembut gitu, dagingnya tuh lembut banget. Karena udah mateng ya, karena emang dia harus nunggu mateng dulu. Ada aroma sensasi, aroma terasinya, juga ada manis-manisnya sedikit. Wow. Rujak berbahan unik juga ada di daerah ujung barat Indonesia yaitu Aceh. Rujak ugroh asal Aceh menggunakan batok kelapa muda sebagai bahan utama rujak. Benu mencobanya di kawasan Indrapuri, Aceh Besar. Bahan utama buat rujak, namanya rujak ugroh. Ugroh itu kelapa muda nih, kecil-kecil pentil gini. Untuk membuat bumbu rujak ugroh, siapkan cabai rawit hijau yang sudah di blender, kemudian ulek bersama garam, buah batok, gula halus, gula aren cair, dan air jeruk nipis. Food lover tinggal pilih mau pakai kacang atau tidak untuk bumbu rujaknya. Setelah bumbu jadi, masukkan ugrohnya dan aduk rata. Jadi deh, rujak ugroh khas Aceh. Wow. Ini tuh manis banget karena pakai bubuk gula putih sama ada gula merah juga yang udah cair tuh ya. Kalau di sini nyebutnya melisan. Cobain. Wow, ini tuh crunchy banget ya. Jadi berasa kayak makan kerupuk tapi basah. Basah kayak basah. Ini enak banget. Batok kelapa muda ini juga bisa dinikmati tanpa bumbu rujak oleh masyarakat Aceh. Tapi Benu tetap pilih pakai bumbu rujak deh. Kita beralih
ke rujak asal Surabaya. Kota ini memiliki rujak cingur. Di Jakarta, kita bisa menikmatinya di kantin Pak Hadi. Diberi nama rujak cingur karena menggunakan cingur alias bagian moncong sapi dan sekitar kepala. Tapi jangan khawatir food lover, cingur di sini sudah dimasak matang dan dibumbui. Untuk membuat rujak cingur, ulek cabai rawit, bawang putih, garam, gula merah, pisang batu atau pisang kelutuk, kacang tumbuk, bumbu petis asli Surabaya, dan terasi. Setelah bumbunya siap, masukkan bahan lainnya seperti bengkoang, timun, mangga, nanas, jambu air, tahu goreng, tempe goreng, lontong, tauge, kangkung, kol, dan terakhir cingurnya. Aduk rata dan rujak cingur siap dihidangkan. Kita cobain langsung aja ya. Ini dia. Wah, ini sebenarnya kombinasi. Kalau rujak cingur itu kombinasi sayur dengan buah. Itu dia. Dari rujak berbahan cingur kita beralih ke bahan ubur-ubur dan juhi. Namanya rujak Shanghai Encim di Jalan Pancoran, Glodok, Jakarta Barat. Rujak ini bukan dari Shanghai, Tiongkok ya food lover. Nama rujak Shanghai diambil dari lokasi jualan bertempat di depan bioskop Shanghai di Jalan Pancoran sebelum tahun 1960. Rujak Shanghai ini terdiri dari juhi atau sotong dan ubur-ubur yang sudah direbus. Juhi dan ubur-ubur tidak boleh direbus terlalu lama karena bisa bikin dagingnya alot kayak karet. Cukup sekitar 2-3 menit, kemudian potong sesuai selera. Selanjutnya rebus kangkung, kemudian susun kangkung rebusan bersama juhi, ubur-ubur, acar timun, dan acar lobak di piring. Selanjutnya tambahkan bawang putih halus, perasan jeruk nipis, sambal, saus tomat, kecap asin, dan terakhir saus rahasia merah kental. Wih! Taburkan kacang tumbuk sebelum dihidangkan. Saatnya mencoba. Maaf Cumi, ini bukan cuma mirip, ini serius nih. Kenyal banget ya, karena cuma direbus doang. Tadi katanya ada, jadi udah dipotong-potong udah gak kelihatan. Ada ubur-uburnya. Ini dia mungkin ubur-uburnya. Jadi udah agak saru karena warnanya agak merah gini. Tapi ini merah dari bumbunya ini memang pakai pewarna makanan, jadi santai. No problemo ya. Bener ya.